Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenung dan bertanya pada diri kita bahwa tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak pernah merasakan duka, dan tidak ada juga manusia sampai detik ini yang tidak pernah merasakan suka. Kalau saya tanya apakah ada teman-teman yang belum pernah merasakan bahagia, pasti tidak ada. Atau ada teman-teman yang belum pernah merasakan duka, pasti juga tidak ada. Artinya suka dan duka senantiasa ada dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang menyebabkan kita bahagia dan apa yang menyebabkan kita berduka? Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita mencoba merefleksikan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, tidak kita pungkiri bahwa setiap hari kita pasti akan bertemu dengan situasi yang membuat kita menjadi benci, situasi yang membuat kita sakit hati. Masalahnya adalah, apa yang menyebabkan kita sakit hati? Masalahnya kah yang besar, atau ketidakridhaan kita terhadap masalah itu yang menyebabkan masalah menjadi besar? Contoh, pada suatu hari ada seorang yang sedang berjalan di pinggir jalan. Lalu pada saat hujan turun, ada air tergenang, kemudian ada kendaraan yang lewat, dan tercipratlah orang tersebut dari jalan yang tergenang air tadi dikarenakan ada kendaraan yang lewat. Nah, terkesan bahwa saat itu adalah saat yang paling besar masalahnya. Kenapa masalah itu besar bagi orang tersebut? Adalah karena ketidakridhoannya. Ada air yang tertumpah menimpa pakaiannya. Padahal ketika yang menyerempet sehingga airnya itu terciprat kepadanya ternyata adalah bosnya, ternyata adalah mertuanya, ternyata adalah orang yang sangat diseganinya, maka kemarahan tadi, ketidakridhaan tadi berubah menjadi keridhaan, dan masalah yang tadi besar otomatis pun menjadi kecil. Nah, demikian ini sebagai contoh, teman-teman, bahwa bisa jadi masalahnya tidak besar, tapi ketidakridhaan kita lah yang membuat kita menjadi kecewa. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, begitupun pula ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita dilatih untuk senantiasa ridho dengan apapun yang menimpa kita. Islam mengajarkan kita bagaimana kita bersikap terhadap segala situasi yang menimpa kita. Ujian keridhaan ini, teman-teman, tidak akan habis-habis. Terus berlapis-lapis akan kita hadapi dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah ingin melihat bagaimana respon hambanya ketika Allah memberikan satu qada atau ketetapan kepada diri hamba-hambanya. Disinilah Allah melihat respon kita dan berharap respon yang terbaik itulah yang akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Contoh yang terbaik bisa kita ambil dalam filosofi seorang pengamen, teman-teman. Teman-teman pasti pernah ketika sedang makan
ketika sedang berjalan, ya, bertemu dengan seorang pengamen. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika sedang asik-asik makan, kemudian ada seorang pengamen datang dengan suara yang fales, dengan gitarnya yang juga fales, dengan lagunya yang tidak enak? Betul, teman-teman pasti akan segera memberikan receh kepada pengamen tersebut atau memberikan kode tangan, maaf. Sehingga pengamen itu diharapkan segera, ya, berlalu dari hadapan teman-teman. Tapi teman-teman bayangkan, ketika yang datang adalah pengamen dengan lagu yang merdu, suaranya yang merdu, gitarnya yang begitu enak terdengar, kemudian dengan santun, dengan pakaian yang sopan, ya, menghibur, ya, tentu teman-teman tidak akan segera mengusirnya. Bahkan teman-teman seolah-olah akan membiarkan pengamen itu menyanyikan satu buah lagu. Bahkan ketika satu lagu selesai, mungkin teman-teman akan minta lagi, "Bang, tambah dong lagu yang lain." Bahkan ada request lain dari keluarga-keluarga kita, "Bang, lagu ini dong. Bang, salawatan ini dong," dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ketika pengamen itu mengikuti permintaan kita, maka pengamen itu tentu tidak akan kita berikan receh sebagaimana pengamen yang pertama. Pasti kita akan memberikan lebih jauh besar dari pengamen yang pertama. Bahkan mungkin kita ajak makan, "Ayo bang, kita makan bareng." Ya. Atau kita antar ke rumahnya, "Bang, tinggalnya di mana? Ya, bang, anaknya berapa? Ini bawa sekalian buat mereka," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau seandainya pengamen tadi tidak memiliki prasangka baik terhadap teman-teman, bahwa teman-teman tadi meminta supaya terus menyanyikan lagu sesuai dengan permintaannya, pasti pengamen itu akan berhenti berharap untuk terus bernyanyi. Tapi karena teman-teman itu yakin dan berprasangka baik, ya, dengan teman-teman, maka pasti teman-teman akan memberikan yang terbaik. Inilah filosofi pengamen, teman-teman. Sebagaimana hidup kita hari ini, Allah seolah-olah, ya, membiarkan kita untuk memberikan sikap yang terbaik, sikap yang positif terhadap Allah. Teruslah taat, ya, teruslah sholat, teruslah zakat, ya, teruslah untuk menjalankan seluruh perintah dan larangannya. Seolah-olah Allah membiarkan kepada kita karena Allah menyukai apa yang telah kita lakukan. Allah tidak akan membiarkan kita, Allah akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik. Kalau Allah melarang kita untuk beribadah, berarti Allah menghalangi kita dari kebaikan. Bukan masjidnya yang jauh, bukan kitanya yang tidak mau sholat, tapi masjidnya tidak mau didatangi oleh kita. Bukan Al-Qur'annya yang tidak mau, bukan kita yang tidak mau membaca Al-Quran, tapi Al-Qur'annya yang tidak mau dibaca. Demikianlah teman-teman filosofi pengamen secara singkat, semoga menjadi pelajaran buat kita. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.